Tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban perahu terbalik di Tuban, Jawa Timur. Menurut data sementara, kantor SAR Surabaya, 7 orang penumpang masih dalam upaya pencarian. Sementara anak korban perahu terbalik melakukan ritual di pinggir Sungai Bengawan Solo, berharap sang ibu dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Sodikin melakukan ritual adat di pinggir Sungai Bengawan Solo pasca kejadian perahu tenggelam di Bengawan Solo. Ritual ini dilakukan dengan harapan 7 korban penumpang perahu termasuk ibunya bernama Sutri segera ditemukan. Ritual ini mulai menaburkan bunga 7 rupa hingga melarung nasi putih dan garam. Ritual ini kerap dilakukan warga jika ada peristiwa masyarakat yang tenggelam di Bengawan Solo. Sutri yang hendak ke wilayah Kanor, Bojonegoro mengunjungi saudaranya yang hendak menikahkan anaknya dengan menaiki perahu yang menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Tim SAR gabungan hingga saat ini masih berupaya melakukan pencarian terhadap 6 korban yang masih dinyatakan hilang. Bahkan tim SAR juga menerjunkan perahu karet tambahan untuk melakukan pencarian di titik terjauh hingga 9 km dari titik lokasi terbaliknya perahu tradisional ini. Diduga kapal tradisional ini tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak adanya pelampung yang disediakan untuk para penumpang. Selain itu, di atas perahu juga terdapat sekitar 12 motor yang semakin menambah beban perahu sendiri. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Bojonegoro mengaku selama ini sudah melakukan pembinaan, namun untuk pengawasan memang tidak dilakukan terus-menerus. Sebelumnya, perahu tradisional tersebut mengangkut belasan penumpang dari arah Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menyeberang Sungai Bengawan Solo, hendak menuju ke wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Di tengah sungai, perahu naas yang melawan arus itu diterjang arus deras sungai kiriman dari hulu, hingga membuat badan perahu miring dan akhirnya terbalik dan tenggelam. 12 penumpang berhasil ditemukan dengan selamat karena berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 6 korban lain masih dalam pencarian tim SAR. Bagaimana perkembangan pencarian para korban? Kita terhubung dengan jurnalis kontributor iNews. Di lokasi ada Pipit Wibawanto. Selamat siang, Pipit. Ya, selamat siang. Apakah 6 korban yang masih hilang sudah ditemukan, Pipit? Baik, 1 dari 7 korban yang masih dinyatakan hilang sejak kemarin, 1 baru saja ditemukan pukul 10 tadi pagi. Korban atas nama Toro, dia pekerja dari proyek pembangunan jembatan dan ditemukan sekitar 1,5 km dari titik lokasi terbaliknya perahu yang terjadi di Sungai Bengawan Solo kemarin. Baik, artinya saat ini ada berapa jumlah korban yang masih dalam pencarian? Baik, jadi menurut data memang dari kemarin simpang siur, kemarin malam sempat ada data menyebutkan bahwasanya korban selamat 12 orang, namun baru saja Irjen Polisi Niko, Kapolda Jatim menyatakan bahwasanya korban yang ditemukan selamat berjumlah 10 orang. Kemudian 7 dari korban yang dinyatakan hilang, 1 diantaranya baru ditemukan tadi pagi. Baik ya, artinya jumlah yang masih hilang ada sekitar 5 korban. Hingga saat ini korban yang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan ada 6 korban dan saat ini masih dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Baik ya, apa upaya pencarian tim SAR di lokasi? Baik, sejak Rabu kemarin, jangkauan pencarian yang semula hanya 4,7 km, saat ini sudah diperpanjang jangkauannya hingga 9 km dengan harapan semua korban dapat ditemukan hari ini semua. Baik ya, untuk lokasi penyeberangan perahu ini, apakah memang sehari-hari dilakukan oleh warga? Ya, baik, memang penyeberangan ini adalah satu-satunya penyeberangan perahu tradisional dari wilayah Rengel, Kecamatan Tuban menuju Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jika tidak
menaiki perahu tradisional ini, maka jalan akan memutar melewati kabupaten kota Bojonegoro dan sedikit jauh. Baik, apakah memang pada saat kejadian ada laporan bahwa cuaca buruk di lokasi? Menurut informasi tidak ada cuaca buruk, namun karena kejadian ini diakibatkan oleh karena perahu sendiri ketika akan menyeberang dia melawan arus, kemudian ketika berbelok ada arus deras sehingga jinjing dari perahu tradisional tadi dihantam oleh arus deras dan kemudian mengakibatkan perahu terbalik dan semua penumpang yang ada di atasnya terjebur ke sungai. Baik, bagaimana mengenai standar keselamatan dari perahu ini, Pipit? Baik, memang seluruh penumpang dan juga pengemudi, ada 2 pengemudi perahu, semuanya tidak mengenakan pelampung. Jadi memang keseharian warga yang menaiki perahu tidak memakai pelampung. Baik, terima kasih Pipit Wibawanto melaporkan langsung dari Bojonegoro, Jawa Timur.